Blessed Savior, I surrender all. Berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud, nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima anakmu. Berserah kepada Yesus, aku jadi milikmu. Bila rohmu meyakinkan bahwa kau pun milikku, aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat, aku berserah. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur oleh karena anugerah Tuhan bersama dengan keluarga kita untuk datang beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita akan mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Marilah bersama-sama kita memuji Tuhan, dan kiranya Tuhan hadir dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Allah hadir dalam rumah ini, hai sembah sujud padanya, tunduk dan berbakti, hikmat dan sehati kepada Bapa pengasih. Pujilah namanya, besar anugerahnya, ajaiblah kasihnya. Yesus Kristus hadir dalam rumah ini, hai dengarkanlah sabdanya. Umat yang tertebus, dosanya dihapus, hatinya terhiburlah terus. Pujilah namanya, umat yang telah bebas dari segala dosa. Jemaat saya undang untuk berdiri, kita menyanyikan pujian pada baitnya yang ketiga. Roh Kudus hadir dalam rumah ini, tinggal dalam hati saya. Sucikanlah daku, jadikanlah baitku, untuk genapi kehendakmu. Pujilah namanya, sampai selamanya di rumah yang bakal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkanlah nats pembimbing kita pada pagi hari ini. Terdapat dari 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai yang ke-17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan,
dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Itulah nats pembimbing kita pada pagi hari ini. Jemaat, marilah kita bersaat teduh di hadapan Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai ibadah kita dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Jemaat disilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tidak hanya sebuah gambaran yang agung tentang Allah kita, tetapi sebuah ekspresi pernyataan kita dalam penyembahan kepada Tuhan yang membuat kita sejalan dan sepakat bahwa kekuasaan Allah yang memenuhi kita, umatnya. Marilah kita menyanyikan pujian ini dengan sepenuh hati kita dan menyatakan keagungan Tuhan dan rasa syukur kita kepadanya. Beribuan mengilaukan indahmu. Terang dan warna beribuan mengilaukan indahmu, yang menghibur sekalian yang khawatir mengeluh. Atas sayap kesukaan kami pun Kau naikkanlah, jauh di atas kedukaan keterang-Mu yang cerah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengundang kita semua untuk berdiri. Mari bersama-sama kita akan mengikrarkan akan pengakuan iman rasuli kita. Mari kita ucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih setiamu yang sungguh baik dalam hidup kami. Penyertaan-Mu senantiasa bersama-sama dengan kami, untuk kami dapat melewati hari lepas hari bersama dengan Engkau Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun, dan kami menaikkan ucapan syukur kami oleh karena kasih dan kebaikan-Mu yang ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Pada saat ini kami mau berdoa ya Tuhan, khususnya untuk perekonomian jemaat Tuhan GKI Gracia. Dalam setiap usaha pekerjaan jemaat Tuhan, kiranya Engkau mencurahkan berkat-berkat-Mu ya Tuhan, sehingga dalam setiap usaha pekerjaan mereka boleh menikmati, memperoleh keberhasilan yang daripada Tuhan, dan mereka boleh menikmati berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, terkhususnya untuk jemaat Tuhan yang mengalami sakit, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Dan terkhususnya kami berdoa ya Tuhan untuk orang-orang tua kami ya Tuhan, di usia emas Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Penyertaan, pertolongan yang daripada Tuhan senantiasa menyertai, memberkati orang-orang tua kami ya Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur ya Tuhan, di mana beberapa hari lalu Papa dari Ibu Mariani ya Tuhan, Bapak Yunus dapat menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan dibaptis ya Tuhan. Kami bersyukur itu semua bukan karena kekuatan manusia, tapi karena anugerah yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, satu jiwa boleh dibawa kepada Tuhan, dan inilah ucapan syukur kami, sukacita kami naikkan di hadapan Tuhan. Dan kami berdoa juga terkhususnya ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami, kiranya Engkau memberkati bangsa ini, supaya bangsa ini terus maju ya Tuhan. Dan terkhususnya dalam mengatasi masalah COVID-19 ini, biarlah ya Tuhan Engkau menolong, memberkati setiap orang-orang yang bertanggung jawab ya Tuhan, untuk dapat mengerjakan tugas tanggung jawab, sehingga masalah COVID ini dapat diselesaikan dengan baik ya Tuhan. Engkau memberkati, Engkau menolong bangsa ini ya Tuhan. Dan kami berdoa juga ya Tuhan untuk hamba-Mu almarhum Bapak Pendeta Gerson Malendes. Engkau berkati ya Tuhan untuk keluarga yang ditinggalkan ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong mereka, memberikan kekuatan kepada mereka, penghiburan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa kami di hadapan Tuhan. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Jemaat Tuhan diserahkan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pujian kita pada saat ini kiranya mendorong kita, memotivasi kita untuk bekerja melayani Tuhan dan melakukan kehendak-Nya selama kita masih punya waktu dan kesempatan dari Tuhan. Mari bersama-sama kita menyanyikan pujian ini, bekerja selama siang.
kala fajar terang, jangan engkau menunggu waktu sedang lalu. Dengar perintah Tuhanmu, berjagalah teguh. Tak lama lagi waktu habis kerjamu. Kabarkanlah Injilnya, bekerja selama siang, tatkala fajar terang. Kabarkanlah Injilnya, selamatkan manusia. Bertutur dan masyurkan keselamatannya. Tak lama lagi waktu habis kerjamu. Bekerja selama siang, tatkala fajar terang. Mahkotamu yang nunggu, kau dapat tentu. Tuhan selalu membantu, serahkanlah dirimu. Tak lama lagi waktu habis kerjamu. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Pandanglah pada Yesus. Hidup yang kita jalani tidak mudah, apalagi di saat-saat sekarang. Ada banyak tantangan dan badai yang harus kita lalui. Di berbagai kesulitan hidup, kepada siapa, kepada apa kita mengarahkan pandangan kita untuk meminta kekuatan dan pertolongan? Adakah hal lain selain Tuhan yang menjadi sumber pengandalan kita? Pandanglah kepada Yesus. Pandanglah kepada Yesus. Dia pribadi yang dapat memberi pertolongan sejati dan memampukan melewati pergumulan dengan caranya yang ajaib. Lelah dan kacau jiwamu, semua gelap kulitakan. Bahagia dan bebas bagimu, terang Allahmu pandanglah. Pandanglah pada Yesus, oh pandang wajahnya mulia. Isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaannya. Dari mati ke hidup baka, ku ikut jejak Tuhanku. Dosa tak lagi berkuasa, oleh Yesus terbelenggu. Pandanglah pada Yesus, oh pandanglah wajah mulia. Isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaannya.
janji Tuhan pasti terlaksana. Percayalah, percayalah. Janjinya pasti terlaksana. Percayalah segenap jiwa. Segera kabarkan ke dunia keselamatan sempurna. Pandanglah pada Yesus, oh pandang wajahnya mulia. Isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaannya. Pandanglah pada Yesus, pandanglah pada Yesus, oh pandang wajahnya mulia. Isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaannya. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh kembali bersama-sama untuk beribadah di dalam ibadah GKI Gracia. Kita bersyukur kita boleh memuji Tuhan dan saatnya kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa, kita minta pimpinan daripada Roh Kudus supaya dapat memimpin kita, memberikan kita pengertian hikmat yang daripada Tuhan untuk kita boleh memahami akan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu hari ini. Kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berikan kami pengertian, berikan kami hikmat yang daripada Tuhan, supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di sorga, hamba-Mu yang terbatas, urapi hamba dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Biarlah hamba dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini di dalam otoritas Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang kelima. 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang kelima. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Sedemikian jauh pemberitaan firman Tuhan kita. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dan membahas satu pengertian tentang Injil. Kalau kita memperhatikan di dalam firman Tuhan ini, begitu pentingnya penekanan tentang Injil yang diberikan kepada jemaat Tesalonika, sehingga jemaat di Tesalonika mereka berdampak atau mereka menjadi berkat, menjadi terang di tengah-tengah kehidupan di mana mereka berada. Bukan hanya bagi jemaat Tesalonika, tetapi bagi orang-orang di sekitar. Dan inilah yang membuat Rasul Paulus mengalami sebuah ucapan syukur. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan konteks dalam ayat firman Tuhan ini, sebenarnya ayat firman Tuhan ini berbicara tentang sebuah ucapan syukur Rasul Paulus ketika melihat jemaat di Tesalonika
mereka bertumbuh di dalam Tuhan, dan mereka dapat menjadi berkat bagi sesama mereka. Bukan hanya orang-orang di Tesalonika, tetapi orang-orang di sekitar Tesalonika. Tujuan utama dari kekristenan adalah bagaimana kita dapat hidup menjadi garam dan terang dunia ini. Kita dapat berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Itulah tujuan daripada Injil. Sehingga dalam firman Tuhan ini kita akan merenungkan bersama-sama dengan sebuah tema, otoritas Injil. Otoritas sebuah Injil, sehingga ada banyak orang-orang yang rela berkorban untuk memberitakan Injil ini. Ada banyak orang-orang yang rela untuk menyerahkan hidupnya demi Injil, saudara. Injil memiliki otoritas yang memiliki sebuah kepastian, sehingga setiap orang yang melakukan kehendak Tuhan, memberitakan Injil, hidup di dalam Injil ini, maka hidupnya mengalami sebuah kepastian, yaitu keselamatan. Mari kita melihat, saudara, Injil dalam bahasa Yunaninya adalah Evangelion, yang berarti adalah kabar baik atau kabar gembira, ya, atau berita sukacita. Dari kedatangan Yesus dan mulai karya Allah di dunia ini adalah inti dari Injil. Artinya adalah Injil ini adalah sebuah kisah, ya, sebuah kesaksian tentang karya Tuhan bagi dunia ini, bagi orang-orang di dunia ini, sehingga orang-orang yang jatuh di dalam dosa diselamatkan, diangkat dan dipulihkan menjadi anak Tuhan dan hidup di dalam Tuhan. Karya Injil, karya pekerjaan Tuhan dinyatakan melalui Injil. Sehingga saudara yang terkasih, Injil itu bukan hanya sebatas sebuah tulisan-tulisan mati, tetapi di dalam Injil itu ada otoritas Tuhan, sehingga otoritas itu dapat mengubahkan hidup setiap orang. Di Indonesia ini ada beberapa bank yang boleh berdiri, ada beberapa koperasi yang boleh berdiri, ada beberapa lembaga-lembaga keuangan yang boleh berdiri. Tetapi saudara yang terkasih, ketika lembaga atau bank tersebut tidak ada di dalam naungan OJK, Otoritas Jasa Keuangan, maka kita akan sulit untuk percaya. Kita sulit untuk mempercayakan uang kita untuk disimpan di tempat itu. Tetapi ketika kita melihat lembaga keuangan itu atau bank itu ada di dalam naungan OJK, kita percaya, saudara. Kita percaya karena ada otoritas keuangan dari negara ini yang bertanggung jawab. Demikian juga saudara yang terkasih, ketika Alkitab ini, saudara, ketika hanya sebuah tulisan mati tetapi tidak ada otoritas Tuhan di dalamnya, maka tidak ada bedanya, saudara, Alkitab ini dengan tulisan-tulisan lainnya, dengan buku-buku lainnya. Tetapi karena di dalam Injil ini, di dalam Alkitab ini ada otoritas Tuhan, maka kita menyerahkan hidup kita, mempercayakan totalitas kehidupan kita kepada kebenaran firman Tuhan, sehingga Alkitab ini adalah firman Tuhan yang sejati. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah inti dari otoritas Injil. Kalau kita melihat dalam firman Tuhan ini, konteks ayat ini dimulai dari sebuah ucapan syukur Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Ia menyebutkan secara detail alasannya yang membuat Rasul Paulus mengucap syukur. Itu kita bisa lihat di dalam ayat yang ketiga, saudara. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, alasan yang membuat Rasul Paulus mengucap syukur adalah, yang pertama, karena jemaat di Tesalonika mereka memiliki iman yang bertumbuh kepada Tuhan. Yang kedua, mereka memiliki kasih. Dan yang ketiga, mereka memiliki pengharapan di dalam Tuhan,
Sehingga saudara yang terkasih, kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Saudara yang terkasih, iman mereka berdampak bagi orang-orang di sekitar mereka. Kasih mereka berdampak bagi wilayah atau orang-orang di sekitar mereka. Pengharapan mereka juga berdampak, saudara. Apa yang menjadi pondasi sehingga jemaat di Tesalonika dapat memiliki iman, pengharapan, dan kasih kepada Tuhan? Jawabannya adalah karena Injil yang diberitakan kepada mereka. Kabar kasih Tuhanlah yang mengubah hidup mereka dan hidup kita sampai saat ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Injil memiliki otoritas yang luar biasa untuk mengubah hidup seseorang. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, pada hari ini kita mau belajar bersama-sama dari firman Tuhan ini. Apa yang menjadi bukti otoritas Injil dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Mari kita memperhatikan dan mari kita merenungkan bersama-sama, saudara. Yang saya dapatkan ada 3 otoritas Injil, sehingga hal itu dapat menjadi kekuatan kita dan menguatkan iman kita, supaya kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan tidak pernah lepas dari Injil. Mari saudara yang terkasih, kita memperhatikan yang pertama. Bukti otoritas Injil adalah Injil mengandung kuasa. Injil berkuasa. Mari kita perhatikan di dalam ayat yang ke-5 dikatakan, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi dengan kekuatan. Apa artinya, saudara? Dengan sebuah kuasa. Para rasul Paulus bersama dengan teman-temannya ketika memberitakan Injil kepada orang-orang di Tesalonika, bukan hanya dengan kata-kata saja, tetapi mereka menyampaikan Injil itu dengan otoritas Tuhan, sehingga Injil itu mengandung kuasa yang daripada Tuhan, saudara. Ini hal yang luar biasa. Kalau kita perhatikan apa yang dimaksud dengan kata-kata dalam ayat ini. Yang dimaksud dengan kata-kata dalam ayat ini adalah sebuah pengajaran atau ajaran yang disampaikan oleh para rasul kepada jemaat di Tesalonika. Selain itu, kata-kata ini bisa diartikan sebagai sebuah khotbah ketika Rasul Paulus dan teman-temannya mereka berkhotbah di sebuah tempat begitu ya, dan didengar oleh orang-orang banyak. Itulah sebuah kata-kata. Atau kata-kata ini bisa juga sebuah perkataan atau sebuah dialog konseling ya, satu sama lain. Mungkin dalam perjalanan dia bertemu dengan seseorang, terus mereka bisa sharing begitu ya. Saudara yang terkasih, setiap perkataan yang disampaikan oleh para rasul adalah perkataan dari Injil. Perkataan firman Tuhan yang disampaikan kepada orang-orang. Tetapi saudara, tidak cukup hanya di situ saja. Ternyata di dalam setiap perkataan firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika adalah perkataan-perkataan yang mengandung kuasa Tuhan di dalamnya. Sehingga di dalam ayat yang ke-5 ini dia katakan bahwa sebab yang Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan. Saudara yang terkasih, apa yang dimaksud dengan kekuatan ini? Yang dimaksud dengan kekuatan ini adalah sebuah kuasa atau sebuah mujizat atau sebuah kekuatan yang dahsyat, saudara, yang dapat mengubah atau menghancurkan kerasnya hati orang yang mendengarnya. Inilah yang luar biasa, saudara, ketika Rasul Paulus beritakan kebenaran firman Tuhan, dia memberitakannya dengan otoritas Tuhan, sehingga Injil itu penuh dengan kuasa Tuhan yang dapat mengubahkan hidup setiap orang yang mendengarnya. Saudara, ketika orang bekerja di sebuah tambang batu,
cara mereka untuk menghancurkan batu-batu yang keras, batu-batu yang besar, saudara. Itu mereka menggunakan yang namanya dinamit, ya, atau bom, gitu ya. Mereka pasang bom atau dinamit itu di sebuah batu yang besar, dan dinamit itu diledakkan sehingga batu yang besar itu, batu yang keras itu, batu yang sangat sulit untuk dipecahkan itu dapat hancur seketika. Oleh karena apa? Oleh karena kekuatan dari dinamit itu atau dari bom itu, ledakan itu. Dan saudara yang terkasih, ternyata kuasa yang dimaksud atau kekuatan yang dimaksud di dalam ayat ini dalam bahasa Yunaninya adalah dunamin. Itu sama dengan dinamit, ya. Itu sama dengan sebuah ledakan yang begitu dahsyat, yang dapat menghancurkan sebuah batu yang besar, yang sangat keras, saudara. Itulah kuasa yang dimaksud di dalam ayat ini. Bagaimana kuasa itu dapat menghancurkan sebuah hati yang kerasnya sangat keras seperti batu, yang tidak mungkin dicairkan, tidak mungkin dilembutkan, tidak mungkin dihancurkan. Tetapi kuasa otoritas Injil dapat menghancurkannya, dapat meluluhkannya, dapat melembutkan hatinya. Sehingga orang yang jauh daripada Tuhan, ketika dapat disentuh oleh Injil, ada kuasa yang dapat melembutkan hatinya, sehingga dia dapat percaya kepada Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Injil ada mujizat Tuhan. Ini hal yang luar biasa. Ada seorang bernama Peter V. Dayson, dalam bukunya mengutamakan pengenalan akan Allah. Buku ini mengisahkan tentang seorang India bernama Ramat. Ia adalah anggota geng perampok. Pada suatu hari ketika mereka mengadakan aksi perampokan di sebuah rumah, Ramat memperhatikan sebuah buku kecil berwarna hitam dengan lembaran-lembaran halaman yang sangat tipis. Itulah Alkitab. Sehingga tampaknya cocok untuk membuat lintingan rokok. Ia pun mengambilnya. Setiap sore ia menyobek satu halaman untuk melinting tembakau dan mulai merokok. Ketika ia melihat bahwa tulisan kecil-kecil dalam buku itu tertulis dalam bahasanya, ia mulai membacanya dulu sebelum digunakan untuk melinting rokoknya. Suatu sore, setelah membaca satu halaman, ia berlutut dan berseru kepada Tuhan Yesus agar mengampuni dosanya dan menyelamatkan dia. Yang membuat banyak orang tercengang adalah ketika kemudian ia menyerahkan diri kepada polisi. Ramat perampok itu kini menjadi tahanan milik Yesus Kristus. Selama dalam penjara, ia membawa banyak orang kepada Sang Juru Selamat. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah kuasa yang ada di dalam otoritas Injil. Kuasa itu mengubah hidup seseorang. Kuasa itu menghancurkan hati yang sangat keras menjadi tunduk di hadapan Tuhan. Sehingga saudara yang terkasih, marilah kita tunduk di hadapan Tuhan karena otoritas Injil ini. Dengan demikian, ketika kita merenungkan firman Tuhan, ketika kita membaca Alkitab, ketika kita mendengarkan khotbah, saudara, sangat penting kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Sangat penting kita berdoa kepada Tuhan. Karena apa, saudara? Karena di dalam Injil yang diberitakan, kebenaran firman Tuhan yang diberitakan, ada otoritas yang berkuasa, ada otoritas yang memiliki kuasa yang sangat dahsyat, yang mungkin saat ini Anda mengalami sebuah pergumulan yang kuat, mengalami persoalan, mengalami sakit penyakit, mengalami kekhawatiran, ketakutan. Tetapi Injil dapat mengubah itu semua. Injil dapat menyatakan kuasa Tuhan. Injil dapat menyatakan mujizat, sehingga kita dapat mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Itulah otoritas kuasa dari Injil, saudara. Jadi saudara, jangan anggap enteng
sebuah Injil. Jangan anggap enteng sebuah firman Tuhan. Yang kedua, saudara yang terkasih, bukti otoritas Injil adalah Injil berasal dari Allah, atau Injil bersumber dari Allah. Tuhanlah yang memberikan Injil itu kepada manusia. Melalui Roh Kudus, kita dipimpin untuk mengenal, kita dipimpin untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Kita dipimpin untuk dapat mengenal siapa Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah sangat penting, saudara, ketika kita hidup di dalam Tuhan dan ketika kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita minta pimpinan daripada Roh Kudus untuk memimpin kita supaya kita dapat mengerti, memahami akan kebenaran firman Tuhan itu. Baik itu yang mendengarkan firman Tuhan maupun yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tanpa otoritas dari Roh Kudus, saudara, kita tidak akan dapat mengerti mengapa ada banyak orang, saudara, mereka ketika membaca Alkitab merasa ngantuk, merasa lelah, saudara, karena tidak ada pimpinan Roh Kudus dalam hati mereka. Tetapi ketika ada pimpinan Roh Kudus, saudara, kita akan memiliki semangat yang luar biasa. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, tanpa mengenal lelah, tanpa mengenal waktu, kapan saja ada semangat yang mendorong kita, sehingga setiap renungan kebenaran firman Tuhan, kita mendapatkan berkat-berkat yang dahsyat, saudara, yang membuat iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Itulah otoritas Injil. Kenapa? Mari kita melihat di dalam ayat yang kelima ini, dikatakan, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus. Saudara, disampaikan bukan hanya dengan kata-kata, tetapi disampaikan dengan kuasa oleh Roh Kudus, kekuatan oleh Roh Kudus, kuasa yang daripada Roh Kudus. Roh Kuduslah yang membuka hati dan pikiran kita untuk kita dapat mengerti, untuk kita dapat memahami akan kebenaran firman Tuhan. Ini sangat penting, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sangat penting sekali. Ketika kita menjadi seorang anak Tuhan, ketika kita menjadi seorang yang percaya, adakah seseorang yang mampu mengubah hidup kita selain daripada Kristus? Kalau ada seorang pendeta yang berkata, dia itu berubah karena saya, dia itu menjadi baik karena saya, itu adalah pendeta palsu, saudara. Tidak ada satupun yang dapat mengubah hidup orang selain Kristus. Ketika ada seseorang yang dapat berubah, yang menjadi orang baik, itu bukan karena kekuatan manusia, tetapi itu karena otoritas Roh Kudus yang mengubah hati dan hidupnya, yang membukakan pikiran dan hatinya untuk dapat mengenal Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali bukan ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita bukan melihat firman Tuhan, tetapi kita melihat siapa yang menyampaikan firman Tuhannya. Ada orang yang begitu mendewakan seorang tokoh ketika dia menyampaikan khotbah yang luar biasa, sehingga dia bukan lagi melihat kebenaran firman Tuhan, tetapi dia melihat tokoh yang menyampaikan firman Tuhan itu. Ada banyak orang yang mendewakan, ada banyak orang yang mengidolakan tokoh, dan tidak sedikit, saudara, orang yang melihat siapa gerangan orang yang menyampaikan firman Tuhan. Sehingga seringkali hal itu mempengaruhi hati kita saat kita menerima kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh dia atau oleh hamba Tuhan yang menyampaikannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan kepada kita, setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, asal itu sungguh-sungguh dia menyampaikan
isi hati Tuhan, yaitu Alkitab yang benar. Dia adalah orang yang dipakai Tuhan. Tetapi kalau ada orang yang ketika dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan bertentangan dengan firman Tuhan, dengan Alkitab, dia adalah bukan seorang hamba Tuhan. Satu kali saya mendengar kesaksian dari teman saya, dia melayani di Kalimantan Timur. Ketika dia berkesempatan untuk mengunjungi sebuah gereja dan dia diundang begitu ya, saudara, di gereja itu hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan yang tidak sesuai dengan Alkitab. Dia menyampaikan firman Tuhan, dia katakan bahwa tidak ada Natal, tidak ada Yesus, yang ada adalah Yahweh. Tidak ada kata Allah, itu adalah sesat. Saudara, ketika hal itu bertolak belakang dengan kebenaran firman Tuhan, maka itu bukanlah firman Tuhan. Oleh karena itu saudara, sangat penting kita meminta pimpinan Roh Kudus saat kita akan merenungkan firman Tuhan, saat kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena otoritas Roh Kuduslah yang membuat kita dapat mengerti dan memahami dari kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menjadi jemaat Tuhan. Kita memahami firman Tuhan karena otoritas Roh Kudus yang memampukan kita. Itu hal yang kedua. Yang ketiga saudara, bukti otoritas Injil adalah Injil mengandung sebuah kepastian yang kokoh. Inilah yang tidak dimiliki oleh dunia, saudara. Inilah yang tidak dimiliki oleh berita-berita yang ada di dunia ini, oleh kisah-kisah yang ada di dunia ini, oleh kabar-kabar yang ada di dunia ini. Injil memberikan sebuah kepastian yang kokoh sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan kecewa. Setiap orang yang percaya kepadanya pasti mengalami sebuah kepastian bahwa hidupnya akan diselamatkan oleh Tuhan. Injil bukanlah sebuah penipuan. Injil tidak pernah ingkar janji, tetapi Injil memberikan kepastian yang kokoh kepada setiap hidup orang percaya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sungguh luar biasa saudara yang terkasih. Mari kita melihat di dalam ayat yang kelima. Bagian terakhir dikatakan, tetapi juga dengan kekuatan Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Saudara, keyakinan yang kokoh, kepastian yang kokoh ada di dalam Injil. Ada banyak berita, ada banyak janji yang tidak memiliki kepastian dan seringkali mengecewakan kita. Akan tetapi Injil memberikan kepastian yang kokoh sehingga setiap janji yang diberikan pasti akan tergenapi. Sehingga saudara yang terkasih, mengapa Rasul Paulus dan teman-temannya begitu yakin untuk memberitakan Injil? Karena mereka tahu apa yang mereka beritakan adalah sebuah kebenaran, sebuah kepastian. Rasul Paulus rela meninggalkan jabatannya, Rasul Paulus rela meninggalkan semua yang dia miliki oleh karena Injil. Karena Injil adalah sesuatu yang pasti. Injil memberikan janji yang pasti digenapi, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan pernah kecewa. Saudara, inilah yang luar biasa dari otoritas Injil. Tidak takut saudara kita mempercayakan hidup kita kepada Injil. Tidak takut. Sama halnya ketika saudara mempercayakan uang saudara di sebuah bank, yang saudara tahu dengan jelas bagaimana cara kerja dari bank itu, bagaimana mereka dapat mengelola bank itu dengan baik, bagaimana bank itu tidak pernah rugi. Dengan yakin saudara mempercayakan apa yang saudara miliki untuk menyimpan uang saudara di bank itu.
Demikian juga saudara, ketika kita tahu dengan yakin, dengan pasti bahwa Injil ini tidak mengecewakan, maka kita tidak takut menyerahkan seluruh hidup kita kepada Injil, mempercayakan totalitas hidup kita kepada Injil, karena ada sebuah kepastian, ada sebuah keyakinan yang kokoh bahwa Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Ini janji Tuhan saudara, ini otoritas dari Injil, sehingga kita sebagai orang percaya, kita tidak takut menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah otoritas dari sebuah Injil yang kita percayai. Oleh karena itu saudara, jangan pernah kita ragu, jangan pernah kita takut untuk hidup di dalam Tuhan. Karena ketika kita hidup di dalam Tuhan, maka ada kepastian, ada janji Tuhan yang pasti terjadi dalam kehidupan kita. Ada berkat Tuhan, ada pertolongan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini dapat menguatkan hidup kami, mengubahkan kami, sehingga kami semakin kuat di dalam Tuhan, kami semakin setia di dalam Tuhan, sehingga kami percaya Tuhan bahwa di dalam kebenaran firman Tuhan ini nyata kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Ada otoritas Roh Kudus yang mengubah hidup kami, dan ada kepastian, keyakinan yang kokoh bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kiranya firman Tuhan ini dapat bertumbuh, berakar dan berbuah dalam kehidupan kami hari lepas hari, dan kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengajak kita semua untuk berdiri. Kita akan menyanyikan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Kita akan mengakhiri ibadah kita di dalam doa, dan kita akan menerima doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk ibadah pada hari ini. Kiranya ibadah pada hari ini boleh memberkati kami, menguatkan kami, sehingga iman kami terus semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Jemaat disilakan duduk. Ibadah kita selesai. Silakan mengambil waktu untuk saat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.